Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti wasallam syami'a sunnah jalan ketemu qarabin. Assalamualaikum warahmatullahi kitab Wassalamualaikum Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Maqulna sunnah Husna ba'ana umatina jatina sama syamna syaihina Husna illa mahadina asqiya malam talami lima asadi'ani lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 115. Alinea berapa itu? 1, 2, 3. Wa ana alamu anna hadhi ana hadhil mukhalafata li taqlidi. Ana uta ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun ana hadhil mukhalafata. Sak temene perbedaan ini litaqalidi bertentangan litaqalidi maring taklid. Iya iku alaqobatu yaitu akibat ala ditakifu yang akan terjadi fisabilil abai ing dalem mengikuti jalan kita, jalan orang tua kita. Indama nalikane ana apa maiku yuriduna menghendaki sapa aba tau jia abnaihim ing arahe mengarahkan anak-anaknya wa banatihim lan anak laki-lakinya. Apa yang disampaikan oleh Said Muhammad kemarin mengendalikan, mengatasi, membatasi putri-putrinya itu biasanya dianggap tidak biasa, tidak normal di dalam masyarakat kita. Itu bertentangan dengan kebiasaan. Karena biasanya anak-anak itu dikasih kebebasan, tapi Said Maliki tidak. Lakin kuwatul azimata lakin ini kuwatul azimati utawi kuwatane niat fina ing dalam kita waktu naiha lan oleh merasa nerima sapa kita bima ing dalam barang natu yang ngejak sapa kita ilahi maring ma bisumatil hadfi lan apa yang kita sebut sebagai tujuan ala dinuridu yang menghendaki sapa kita bulughau ing tercapainya tujuan. Kulam dzalika ing ngalahaken segala hal naziduna kang nambahin ing kita intisakan ing mulai berpegang teguh bima kelan barang nuridu yang menghendaki sapa kita maha makanat lagine ana apa akibatnya wa maha kanat apa abu keberatannya. Kita sadar bahwa untuk melakukan itu ada akibat, ada tidak mudah, tapi kita perlu perjuangan. Ngomongi anak wedok kita untuk tidak sering keluar kalau nggak penting, itu nggak mudah loh. Diomongi, "Nduk aja metu." Ini jadi setiap metu penting. Nanti nduk di mana itu biasanya? Taman Singo. Oh ini penting misal olahraga. Pada kita tahu, hati nurani kita tahu apakah itu penting atau tidak. Said Nawawi ngajak ke kita, itu butuh perjuangan, butuh keseriusan untuk memperjuangkan ini. Wa alaina laning wajib ing atase kita apa anak dia yen to melakukan sapa kita alamadul mu'yati wal kholaati antarane melepaskan kholaah itu melepaskan wa muyuati itu lan ngegem dalam bahasa kita apa ya orang Jawa antara ngeculno dan ngegem. Jadi kadang ya kalau kita punya anak, kalau Anda punya adik, kadang dilarang, kadang dibolehkan. Antara boleh dan tidak itu kita harus melakukan itu. Tidak semua dilarang, tapi juga tidak semua dilepas. Kalau orang Jawa dulu ada istilahnya, dilepas kepalanya, dipegangi buntutnya. Buntut ya? Ekor. Ada yang nggak ngerti buntut itu apa? Buntutnya iwak kan? Istilah kan buntut ekor apa buntut lah iwak. Jadi kita menjadi orang tua, kita harus berjuang untuk pada satu sisi untuk melepaskan anak-anak kita, tetapi juga satu sisi kita mengawasi anak-anak kita.
Anak-anak itu tidak bisa dilepas jul, tapi juga tidak mungkin dilarang sepenuhnya. Alati tasabako yang berlomba biha kelawan madzohiril mu'ah wal khola'ah tadi, sopan nisa'u perempuan wal fatayatu lan para fatayat. Wakhosotan lebih-lebih baina tolabatil madarisi antara santriwati. Tolabatil madaris itu kan santri putri di kampus. Wal jami'ati lan kampus. Kamanak di kaya oleh menentukan sapa kita ala hadzal ikhtilati ngatasi percampuran ala di saat yang muncul apa asalibu dasare ikhtilat bainal fityani antarane fityan dan fatayati antane pemuda dan pemudi imabi hujati sodakoti dengan alasan pertemanan. Ini kan konco dewe gak popo. Kadang begitu. Ima bihujati tabaduli ziarot atau sebagai alasan ganti kunjungan balasan. Dia loh mak sering kesini, masa aku gak rono. Atau bihujati khidbati alasan apa khidbah? Lamaran. Ini kan wis tunangan, masa gak untuk melaku bareng. Kadang begitu. Wa ima bihujati tanazuhi wariyado alasan olahraga akhirnya metu bareng. Itu harus semuanya artinya kita diajari, kita tidak mungkin juga untuk ngelepas, tapi juga tidak bisa juga untuk mengekang. Antara dua hal ini harus seimbang sehingga kemudian sama jalan. Wa sanajidu lan bakal nemu saka kita mane wong yakifu yang berdiri sapa man amamana ing depan kita hajarata asaratin sebagai batu sandungan. Kita juga mungkin akan menemui orang-orang yang akan mengkritik kita. Itu pasti. Akan ada batu sandungan, akan ada kritik, akan ada tantangan. Itu mesti. Karena itulah kita juga harus siap itu. Apapun sebetulnya ada risikonya toh. Fisabili tanfidi hadal barnamati yang dalam jalan melakukan barnamat, kegiatan atau hiri yang suci. Walakin iftina'uha, tapi utawi ketentuan kita, apa yang kita lakukan, itu bisumu fikrotina. Itulah pemikiran kita, itulah prinsip kita. Pesantren itu harus begini, itulah prinsip kita. Tidak peduli ada orang yang akan menghalangi. Wastinatina lan oleh ngelayani sapa kita birobina kelawan pangeran kita. Itulah yang kita lakukan untuk melayani, melakukan perintah Tuhan. Wasayusah hilani lan semua akan menjadi mudah alaina yang atas kita kasiron min hadhil akibati saking akibatnya. Watil kalsoabati lan keberatannya. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita, prinsip kita, yaitu ingin melakukan apa yang diajarkan Allah, maka insya Allah akibat tantangan itu tidak akan berat. Itu mestinya kita berprinsip. Wastami lan dengarkan sapa sira ma'i sartane ingsun ayyuhal akhu, hai para saudara al-karim, ibadi wasailil islami ing sebagiane wasailil Islam, ajaran Islam fi mu'alaji hadzal ad-duwari, untuk mengobati, menyelesaikan persoalan modernitas ini. Ada ayat Al-Quran surat An-Nur. Kulil mu'minin, kul ngucap sira Muhammad, lil mu'minina maring orang mukmin, pada laki-laki, perintahkanlah mereka yahudu untuk apa yahudu? Menundukkan min absorihim. Para laki-laki tundukkan pandangan. Kalau yang perempuan tutupi auratmu, yang laki-laki tundukkan pandanganmu. Tidak hanya perempuan yang disuruh nutup aurat, yang laki-laki juga harus menundukkan pandangan. Kadang lupa yang ini. Yang dubrek-dubrek itu biasanya yang wedok nutupi aurat. Tapi yang laki-laki enggak menundukkan pandangan. Atau Anda kadang, ada toh yang kemarin cukup viral, ada foto, enggak tahu editan atau asli, saya enggak tahu. Ada seorang perempuan yang istrinya kayaknya di sampingnya pakai nutup aurat yang luar biasa sehingga hanya kelihatan matanya.
Kemudian yang laki-laki pakai kaosan singletan, kemudian celonone 3/4. Itu artinya betapa kemudian perempuan banyak disoroti, tetapi laki-lakinya kemudian tidak balance. Kita diajarkan perempuan disuruh nutup aurat, tetapi jelas dalam Al-Quran yang laki-laki Anda harus menundukkan pandangan. Nggak usah banyak melihat kanan kiri. Delok ngisor. Coba kalau laki-laki itu hanya melihat pandangan ke bawah, nggak akan kelihatan perempuan itu ngapain. Kenapa kok ketok perempuan ngapain? Ya karena laki-lakinya nggak menundukkan pandangan. Kita diajarkan laki-laki yahudu min absorihim. 1, tundukkan pandangan. Yang kedua, wayahfadu lan apa yahfadu ngreksa sapa njaga furujahum ing farjine. Kemaluannya jangan mudah hinggap di mana-mana. Main celokno lokalisasi nih, macam-macam. Laki-laki yang sering terjadi itu kan perempuan disuruh nutup aurat dan menjaga kemaluannya. Tapi kita lupa laki-laki juga begitu. Laki-laki juga diperintahkan nundukkan pandangan dan jaga farjinya. Zalika utai tadi menundukkan pandangan dan menjaga farjinya iku azka luweh membersihkan lahu. Itu lebih membersihkan hati kita. Wallahu innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tahu apa yang kita lakukan. Wakul itu 1 pesannya Al-Quran. Laki-laki tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Untuk perempuan apa pesannya Al-Quran? Wakul lil mu'minati pada orang perempuan yahdudna, sama. Laki-laki perempuan juga yahdudna menundukkan pandangan min absorihinna saking pandangan mereka. Wayahfatna lan menjaga furujahuna, sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Tetapi perempuan ada lagi tambahannya, wala yubdina, dan jangan menampakkan zinatahuna ing perhiasannya. Kalunge, terus apa lagi? Gelange, gelang kaki itu apa namanya? Kelinting. Apa jenenge kelinting kan toh? Gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, apalagi yang digelangi. Itu aja ya. Pokoknya perhiasan-perhiasan jangan ditampakkan ilama dhuhara, kecuali yang tampak minha saking itu. Yang tampak silakan, karena itu kalau di dalam mazhab 4 misalnya Abu Hanifah mengatakan aurat perempuan itu hanya sampai pergelangan tangan. Karena di sini biasanya dipakai untuk gelang. Sehingga gelang yang di sini boleh ditampakkan. Tapi kalau gelang kalung itu kan jero toh. Wis pakai kerudungan blukut masuk kalungnya ning jaba ngene. Kok yo ben ngerti wong sak donya lek kalunge gede. Ini kalung apa rantai? Kalau dirantai itu apa bedanya ambek sing biasa dirantai? Oke, 1, enggak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang memang muncul, mungkin gelang yang ada di tangan. Silahkan kalau memang pengen. Atau apa ini biasanya? Cincinnya biasanya kan gede toh, setiap jari dikasih cincin kabeh. Itu kayak lawak. Zaman apa lagi zaman kemarin? Yang booming itu apa namanya? Akik. Booming akik, waki wis mau macem-macem. Saiki booming janda bolong. Tanaman janda bolong yang jutaan itu. Itu kayak neng arep gedung C itu. Apa namanya dulu? Gelombang cinta ya. Itu dulu luar biasa. Bisa untuk sepeda motor ya. 1 kecil itu. Saiki diguwai di mana-mana keleleran gak ada sing ngambil. Sempat tau booming tanaman sing no kuburan itu. Kamboja pernah tau booming juga. Kecil aja udah 1,5 juta dulu. Saiki 3 ogah kita. Ya tanemnya ini ngarep kuburan sana, bukan di dalam rumah. Kok iso kadang gitu. Kata Al-Quran, simpan perhiasan kita, tutupi, kecuali yang mungkin memang
tampak, kayak mungkin kalau yang ada di tangan silahkan. Itu tambahannya untuk perempuan. Yang kedua, walayadribna dan hendaknya memanjangkan bihumurina ing pakaiane ala juyubina ing atase dadane. Kalau Anda pakai kerudung, pakailah kerudungnya agak besar. Sehingga kemudian kerudung itu menutupi bagian dada. Walayubdina. Oke, kalau pakai kerudung yang besar, yang istilahnya sekarang apa itu? Kerudung syar'i ya. Ditulisi syar'i. Ini kerudung syar'i loh tulisannya. Ditutupi, jadi kerudungnya gak kecil banget, tapi yang agak gedean. Itu yang kedua. Satu, jangan menampakkan perhiasan kecuali yang memang nggak ditutupi, kayak perhiasan yang ada di jari itu boleh. Yang kedua, kalau pakai kerudung, pakailah kerudungan yang sampai menutup dada, bukan kerudung yang kayak enak ya dulu kerudung itu cuma dhuwur tok gini, kemudian kini ditaleni. Enggak, tapi lebih besaran lah. Itu kedua pesannya Al-Quran. Tapi Al-Quran masih memberikan toleransi, boleh memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang tertentu. Satu, ini ayatnya, walayubdina, lan jangan menunjukkan, menampakkan zinatahuna ing perhiasane ila libu latina, kecuali pada suami. Kalau suami boleh, artinya buka baju untuk suami boleh. Kan bukan sekedar buka baju kalau untuk suami, apapun ya bisa. Untuk suami boleh buka, tentu dalam konteks tertentu. Kemudian yang kedua, au abaihinna, bapake, kepada bapak Anda, orang tua boleh. Kalau Anda perempuan kepada bapak boleh ngelepas kerudung. Kalau selain suami dan bapak siapa lagi? Au aba ibu latina, bapak suami. Siapa itu namanya? Mertua. Mertua boleh. Mertua itu mahram loh ya. Dan mertua itu mahram selamanya. Kalau Anda dengan adik ipar, kakak ipar, itu mahramnya musyawarah karena pernikahan. Kalau Anda nikah untuk adik, maka kakak ipar Anda, mas ipar itu mahram. Mahramnya mahram musyawarah. Mahram karena pernikahan. Sehingga kalau kemudian Anda, misalnya suami atau istri kita meninggal, maka hubungan kakak ipar dengan kita itu tidak lagi mahram. Karena itulah kemudian kita boleh nikah. Apa istilah wong Jawa? Naik ranjang. Naik ranjang atau turun ranjang. Boleh. Tetapi kalau mertua itu tidak. Mertua itu begitu Anda nikah dengan anaknya, maka mertua kita itu menjadi mahram selamanya. Walaupun Anda cerai, misalnya dengan suami atau istri kita, mertua tetap mertua, tetap mahram. Sehingga nggak boleh kemudian Anda, ini bapak mertua cik muda cik ganteng nih, bapak bojone mati kemudian pindah nikah karo mertuane, maka itu tidak boleh. Karena itu mertua selamanya akan jadi mertua. Kepada suami dan istri kita bisa pisah, tetapi kepada mertua tidak. Itulah kenapa kemudian mertua itu hukumnya sama dengan orang tua kita sendiri. Kadang kita lupa lah sinetron. Itu lo bapakmu, itu lo makmu. Dia lupa bahwa dia sudah nikah dengan anaknya. Ketika Anda menikah anaknya, maka berarti Anda juga harus menerima orang tuanya. Karena itu di sini kemudian yang dikatakan boleh memperlihatkan aurat. Maksudnya tentu tidak semuanya, tetapi bolehlah membuka kerudung misalnya kepada bapak mertua. Au abnaihinna, atau kepada anake suami, berarti anak tiri ya. Anak tiri, kalau Anda nikah untuk dudo yang punya anak, maka anak tirinya itu juga anak Anda. Tidak bisa kemudian kayak lagu apa itu? Hanya sayang pada ayahku saja itu. Tapi pada kita enggak. Anak suami, anak tiri itu menjadi mahram juga. Karena itu boleh membuka aurat, membuka perhiasan maksudnya, di depan
abnaihina. Abnaihina ya. Bukan. Abnaihina itu anaknya, bukan anak. Ya, yang anak tiri itu abnai buulatihina. Abaina itu di depan mertua, kemudian di depan anak kandung abnaina. Kemudian abnai buulatihina, anaknya suami. Jadi anak tiri, itu boleh. Au ikhwanihina, utawa kepada saudara, saudara perempuan kita dengan saudara, Anda dengan kakak, dengan saudara boleh. Au bani ikhwanihina, atau anaknya saudara. Apa namanya itu? Ponaan. Nah, ponaan itu mahram, nggak boleh nikah. Ponaan ini ganteng banget atau ayu banget, nggak boleh dinikahi. Anaknya dari saudara. Au bani akhwatihina. Tadi anaknya saudara laki-laki atau anaknya saudara perempuan, sama statusnya, yaitu ponakan. Au nisaihinna, atau itu konti mau. Au bani akhwatina au nisaihinna, atau para perempuan mereka, anak-anak perempuan mereka. Au malakat aimanuhunna, atau budak-budak mereka. Awit tabiina, utawa budak pelayan tua, boleh kalau Anda punya pembantu sepuh, laki-laki sepuh. Tapi harusnya sepuh loh ya. Min ghairi irbati, yang tidak punya keinginan. Sepuh lagi punya keinginan juga boleh. Terus cara ndeloke ini masih punya keinginan apa enggak? Ditakoni, Mbah, jenengan masih punya keinginan enggak untuk nikah? Oh enggak, Nduk. Aku ya berarti aman. Mungkin begitulah. Tapi intinya adalah boleh kepada tabiina ghairu ulir ibati, yaitu pelayan tua yang tidak punya keinginan minari jali saking orang lanang. Pelayan laki-laki tua yang tidak punya keinginan pada perempuan. Maka boleh Anda buka menampakkan perhiasan. Awit tifli, atau anak kecil, lanang anak cilik, alladzi lam yadharu, yang belum punya keinginan ala auratin nisa, anak TK gitu ya. Tapi jangan kalau benar mereka kecil, tapi kalau mandi jangan bareng dengan anak kecil. Nanti cerita. Aku belum mandi sama emak terus cerita, mandi karo bapaknya cerita. Enggak benar. Jadi kalau mandi jangan bersama dengan anak kecil. Anak kecil jangan jadek bareng mandi dengan ibu atau ayahnya. Nanti tidak etis. Walayadribna, lan jangan membuka biarjulihina. Begitu juga perempuan tidak boleh membuka kakinya. Liuk lama supaya bisa dilihat apa ma yukhfina, yang disembunyikan min zinatina, saking perhiasan kaki, enek gelang kaki misalnya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kepada siapa saja kita boleh membuka perhiasan, artinya membuka sebagian dari aurat kita, karena mereka adalah mahram atau orang-orang yang kemudian ditoleransi. Ya ayyuhan nabi, ya, ada ayat lain di surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi kul ngucapo sira Muhammad li azwajika maring istrimu, wa banatika lan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mukminin lan kepada orang-orang orang perempuan mukmin. Apa yang harus disampaikan Kanjeng Nabi untuk kita? Yudnina, untuk memanjangkan alaihina, yang atas mereka, min jalabihina, saking kerudungnya. Kerudungnya dipanjangkan. Kenapa harus panjang? Dzalika adna, supaya lebih mudah ayu rofna, untuk diketahui. Berarti dulu orang Arab itu, orang Arab jahiliyah itu juga pakai kerudung, tapi kerudungnya kerudung funky, yang kerudung dhuwur tok. Karena kebanyakan Arab itu kerudungnya model funky itu, model kecil-kecil, maka orang mukminat disuruh pakai kerudung besar, sehingga bisa dibedakan ini orang muslim dan orang non-muslim. Anda masih ingat toh teman-teman kita suster, itu kan kerudungnya kayak dhuwur tok ya? Gak kayak Anda kan jilbabnya. Nah, kenapa kalau Anda pakai kerudung pendek berarti podo mereka?
Sehingga ini muslim kok enggak toh? Karena itu kita disuruh pakai kerudung panjang agar bisa dibedakan, oh ini perempuan muslim, oh itu perempuan tidak muslim. Karena mereka kan juga punya kerudung. Loh, teman-teman ahli kitab itu kan juga disuruh pakai kerudung sama. Hanya kan kemudian modelnya beda. Anda lebih besar kerudungnya, kemudian mereka lebih minimalis. Kenapa disuruh panjang? Karena ayu rofna, adna ayu rofna, agar mudah dibedakan, dikenali. Oh ini santri. Karena itulah kemudian sejak kemarin kan ditunjukkan toh, agar kita menggunakan hijab yang menunjukkan identitas kita. Falayudnain, supaya tidak diganggu sapa mereka. Dzalika wa kanallahu ghafurur rahimah. Batatabur randaknya tadabbur itu mengangen-angen makna qauli ta'ala fi ayatil ula, dalam ayat yang pertama, au nisaihinna, utawa tadi au nisaihinna, utawa pada perempuan-perempuan mereka, sesama perempuan. Litubhama, supaya bisa difahami saking ayat Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala ikulah yuhillu, tidak memperbolehkan lil mar'ati al muslimati, pada perempuan muslim, tidak boleh apa antudhira, ing yento menunjukkan zinataha, ing perhiasan mereka, li imro'atin ghairi muslimatin, kepada perempuan yang tidak Islam. Ternyata kalau melihat tafsirannya Said Maliki, walaupun sesama muslim, kalau teman kita yang di sebelah kita itu tidak muslim, kita tidak boleh membuka pakaian, walaupun sesama muslim. Mungkin lah neng kampus umum ya, kalau neng UIN enggak. Nah, di kampus umum kan antara muslim dengan non-Islam campur. Nah, kalau di samping kita walaupun podo wedoe, kalau dia itu tidak muslim, kita tidak boleh membuka pakaian kita, walaupun sesama. Faida kana nalikane ana sapa Allah iku qad tazza bi irdil mukminati, kelawan menjaga harga dirine orang mukmin, wa zinataha, lan ing perhiasane mukminat, ila hadzal haddi maring batasan ini, fama balu, maka bagaimana mungkin tidak peduli sapa almaratus sholihatu yabluhu, yang kemudian tampak muncul biha kelawan mar'atul musliman apa istitaruha, oleh ngerusake mar'ah, biirdiha, kelawan harga dirine mar'ah, wa zinataha, lan ing perhiasane mar'ah, antaksifaha, gambare yen to membuka sapa mar'ah, hatta fiturukoti, sampai ing dalam jalan-jalan. Kalau Allah sudah memberikan kita kehormatan agar perempuan itu bisa menjaga dirinya, terus pertanyaan kita, bagaimana mungkin kita kemudian berani membuka diri? Padahal Allah itu menghargai kita dengan cara menutup. Karena itulah, mari kita kemudian belajar bagaimana kita mengikuti apa yang diajarkan Allah dengan tetap memperhatikan itu, aurat kita. Sangat tidak etis antaksifaha, yang membuka ing perhiasan, ing pakaian, hatta fiturokoti, sehingga ing dalan-dalan pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Ka'annaha malah bisu, sampai pakaiannya kayak gak pakaian. Yang iki pakaian po enggak? Pakaian tapi press body, atau longgar tapi transparan. Wa ma'rudatun amatun likulli mutafarijin, yang kita pamerkan kepada setiap yang melihat. Mutafarid itu orang yang senang melihat. Wa talibin, lan orang yang ingin mencari, apa istilah kita? Cuci mata ya. Napa Mbak sore-sore metu cuci mata, Ustaz? Cuci mata loh ning dalan. Mestinya kan ning kamar mandi diucek. Kan gitu toh. Kayaknya itu yang harus kita perhatikan. Oke, saya kira begitu. Semoga ini menjadi perhatian kita semua, perhatian keluarga kita, perhatian untuk masa depan generasi kita. Nanti kita lanjutkan besok pada Mafhumul Ghirah, bab baru, halaman 117. Baik, ada pertanyaan? Enggak. Nanti disimpan aja pertanyaannya untuk sesi yang lebih asik. Al-Fatihah.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bifaqihna wa faqih alana wa qarabatina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.